Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dwi Herianto, NIM 3122105541 dari Teknik Informatika dengan mata kuliah Otomasi Sistem yang dibimbing oleh dosen Bapak Asep. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu komponen elektronika aktif ya. Komponen elektronika aktif merupakan komponen elektronika ya yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Dalam hal ini pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan biasanya itu dari arus AC ataupun DC ya. Disebutkan komponen yang aktif karena jika tidak ada dari tersebut arus listrik maka tidak akan berjalan atau bekerja dengan baik. Dengan arti lain, komponen elektronika yang aktif merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen-komponen tersebut yang digunakan sebagai komponen aktif adalah seperti dioda, transistor, dan transistor yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oksida. Di sini ada macam-macam komponen elektronika yang di gambar tersebut. Ada gambar dioda, bahan untuk semikonduktor yang sering dapat digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon yang tadi ya. Next. Di sini berikut adalah di bawah ini adalah jenis-jenis dioda. Dioda penyebar reaktor berfungsi buat menyerahkan tegangan ya. Misal kamu ingin merubah suatu dari tegangan bolak-balik AC jadi tegangan searah atau DC. Dioda ini yang paling lebih dulu diutamakan ya dari dipelajari buat jenis dioda. Fungsi dari dioda di sini sebagai penyiar arus ataupun sinyal. Yang kedua sebagai alat pemotong level ataupun arus, sebagai penurun tegangan, sebagai pengaman prioritas yang sangat lebih terbaik dalam input AC ya terlebih DC. Di sini dioda Zener ya, ternyata banyak dioda. Dioda Zener adalah dioda yang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian rever bias balik. Pada saat dipasang pada rangkaian formatus tersebut, dioda akan memiliki karakteristik ya dan fungsi sebagai dioda eksternal pada umumnya. Pada dasarnya dioda Zener ini menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan. Jika tegangan yang diberikan melalui batas, dia akan breakdown atau tegangan tembus. Dioda Zenernya karakteristik ini berbeda dengan dioda yang biasa yang hanya bisa dapat menyalurkan arus listrik ke satu arah. Jadi dioda ini bisa ini ya memutuskan arus ibarat gitu kan. Walaupun tegangan itu tinggi langsung breakdown, bisa menurun sendiri. Nah, di sini ada transistor. Transistor adalah sebuah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus, stabil tegangan hingga modulasi sinyal. Transistor ini adalah pada sebuah perangkat elektronika dengan memiliki fungsi tertentu. Bagian ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti
pada silikon yang seperti tadi awal. Secara umum transistor dipakai untuk menjalankan fungsi sebagai perangkat atau ampli dan saklar. Nah, di sini ada fungsi dari transistor sendiri. Secara umum terdapat dua fungsi transistor, di antara lain adalah satu transistor sebagai penguat atau sebagai saklar. Yang pertama, sebagai penguat atau amplifier, cara kerjanya itu berarti penguat amplifier yaitu dengan meningkatkan nilai ampli atau gelombang yang masuk melalui input tanpa mudah. Karakternya, Anda akan memenuhi fungsi transistor ini pada rangkaian driver, pengeras suara, instrumen video, dan alat sejenisnya. Setidaknya terdapat 3 jenis tersebut. Apabila ingin memfungsikan transistor sebagai penguat, berikut di bawah ketiga konduktor yang saling digunakan, seperti emitter, kolektor, dan bus. Di sini ada dua transistor sebagai sekitar seperti saklar dan pada umumnya fungsi karakter sebagai itu untuk memutuskannya, menyambungkan suatu arus. Tentu saja untuk cara kerjanya tadi sebagai saklar cukup mudah untuk dipahami. Bisa mengenalkan cara menganalogikan lah cara kerjanya dari saklar menjadi seperti keran air. Saat keran dibuka ya arus akan mengalir, kalau ditutup ya akan putus. Berikut adalah nilai-nilai lebih komponen saklar yang sering dijadikan pertimbangan. Pertama, tidak menimbulkan percikan api sehingga tidak menimbulkan kebakaran ya. Lebih ringkas karena posisinya menyatu di dalam rangkaian karena kecil ya. Lebih ekonomis dari sisi biayanya, lebih murahnya paling berapa sih? Nggak ada 5.000 hanya salah. Umumnya terjadi sangat kontak mekanis. Selain dari dua fungsi transistor di atas, transistor juga memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai pengatur stabilitas komponen, peralatan arus, penahan arus, dan untuk arus frekuensinya. Ini adalah transistor. Transistor adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Arti dari transistor yakni pintu. Penanaman alat ini rasanya sangat tepat mengingat fungsi transistor yang memang mirip seperti pintu, yaitu fungsi dasar transistor adalah untuk melakukan pengenalan terhadap setiap arus masuk serta arus keluar. Jadi dikelola dulu sama si transistor ini saat ada arus masuk ataupun keluar. Ya mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.